Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Lohmadi Putri Wedaryanti dengan NIM 1915834442 dari kelas 5A Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 7 mengenai pengendalian pembelian dan stok. Nah, terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu pengendalian operasional, penerimaan, dan pengeluaran material atau bahan. Yang kedua ada pengendalian biaya, dan yang ketiga ada pengendalian personalia. Nah, sekarang kita membahas yang pertama, yaitu bagaimanakah pengendalian operasional, penerimaan, dan pengeluaran material atau bahan yang dilakukan di hotel. Nah, pengendalian persediaan sangat penting guna memastikan bahan atau barang untuk operasional hotel selalu ada dan tidak kurang guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan. Adapun langkah-langkah dalam pengendalian persediaan yang meliputi penguncian area penyimpanan persediaan, penataan persediaan dalam gudang, memperhitungkan persediaan yang masuk dan juga keluar, adanya standar prosedur dalam pengembalian persediaan, dan yang terakhir menganalisis persediaan yang fast moving dan juga slow moving. Dengan pengelolaan persediaan yang optimal, maka dapat melakukan penghematan persediaan. Maka dari itu, operasional penerimaan barang dan pengeluaran barang harus diperhatikan. Nah, dalam operasional penerimaan barang di Jimbaran Debit Resort and Spa, terdapat prosedur penerimaan barang yang dilakukan oleh Receiving Department yang meliputi: pertama, receiver akan memeriksa barang-barang yang datang ke hotel berdasarkan kuantitas, kualitas, dan juga kesesuaian dengan purchase order. Nah, selanjutnya itu berkoordinasi dengan storekeepers dan departemen terkait untuk barang-barang yang sudah datang dan untuk dipindahkan ke store terkait. Nah, selanjutnya itu jika terdapat barang yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar, maka akan dicatat dalam memorandum invoice dan segera diberitahukan kepada supplier. Nah, yang ketiga adalah memberikan cap pada receiving report dengan cap receiving dan tanda tangan oleh receiver berguna sebagai bukti bahwa barang tersebut benar-benar dipesan dan juga sudah diterima. Nah, yang terakhir, barang yang telah diterima selanjutnya dibuatkan receiving report, kemudian dipindahkan ke daily receiving sheet berdasarkan nota. Untuk daily receiving sheet itu ada 2 macam, yaitu daily receiving sheet food dan beverage, dan juga daily receiving sheet material and supplies. Nah, selanjutnya daily receiving sheet itu akan didistribusikan ke cost control. Nah, setelah proses di receiving department selesai, maka barang-barang akan dimasukkan ke dalam store dan dilakukan penataan, dan juga kartu stok yang ada akan diupdate sesuai dengan jumlah barang yang datang. Nah, sedangkan dalam operasional pengeluaran barang agar stok barang terkendali, maka setiap barang yang keluar hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan juga persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, setiap barang yang keluar harus dicatat dalam kartu persediaan stok, dan juga dalam pengeluaran barang itu harus menerapkan metode FIFO, yang dimana first expired, first out, dan juga metode FIFO, yaitu first in, first out. Nah, sekarang masuk ke topik yang kedua, yaitu apa itu pengendalian biaya, dan berikan contoh perhitungannya. Pengendalian biaya atau cost control merupakan usaha yang dilakukan manajemen untuk mengendalikan biaya-biaya yang muncul dalam operasional perusahaan mereka dengan menerapkan budget manajemen yang efektif. Nah, pengendalian biaya produksi dilakukan dengan cara membandingkan anggaran biaya produksi yang telah dihitung di muka dengan biaya produksi yang sesungguhnya atau biaya realisasi. Dalam menghitungnya menggunakan rumus EOQ, yang dimana EOQ ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pemesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Nah, di sini ada soal, yaitu Ulaman Eco Resort memerlukan bahan baku sebanyak 400.000 unit dengan harga per unitnya itu 10.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah 25.000.
Jika penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa jumlah pembelian paling optimal? Di sini kita menggunakan rumus EOQ, yang dimana rumus EOQ ini adalah akar 2 dikali S dan dikali D per H. Yang dimana S ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan, yakni 25.000, sedangkan H ini adalah biaya penyimpanan, dan D ini adalah jumlah bahan baku, yakni 400.000. Nah, berikut merupakan contoh perhitungannya. Jadi, jumlah pembelian yang optimal untuk bahan baku di Uleman Eco Resort ini yaitu 2.828 unit. Sekarang memasuki pokok pembahasan yang ketiga dan yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan pengendalian personalia. Manajemen personalia merupakan manajemen yang mengkhusus dalam kepegawaian. Manajemen personalia adalah suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan antara planning, organizing, dan controlling, sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Adapun fungsi dari personalia, yang pertama, penarikan pegawai baru dengan memelihara arsip lamaran pekerjaan, memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga penghasil calon pegawai seperti sekolah tinggi, akademik, universitas, dan balai latihan kerja, dan mengadakan seleksi bagi calon pegawai. Nah, yang kedua itu processing data pegawai baru dengan menyiapkan surat keputusan pengangkatan dan penempatan dalam golongan gaji baik pegawai baru dan menyiapkan laporan penarikan tenaga kerja ke Departemen Tenaga Kerja. Dan yang terakhir itu pengembangan pegawai dan pemberhentian pegawai. Agar fungsi dari personalia ini dapat berjalan dengan baik, maka harus dilakukan berbagai upaya pengendalian dari dalam dan juga dari luar. Nah, sekarang saya akan membahas pengendalian intern dari personalia. Nah, ini merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya dari suatu organisasi yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi suatu dan mencapai tujuan yang efektif. Nah, pengendalian intern ini dilakukan dalam personalia Six Sense Uluwatu Resort. Nah, diantaranya itu ada aspek organisasi. Nah, pada resort ini memisahkan pencatatan waktu kerja, daftar gaji, daftar pembayaran gaji baik pada pekerja yaitu staf tetap dan DW kontrak dengan DW harian. Nah, yang kedua itu ada aspek otorisasi dan prosedur pencatatan. Pada resort ini, daftar gaji, pengangkatan, penempatan dalam golongan gaji, perubahan gaji, dan perhentian pegawai diotorisasi pejabat berwenang. Dan dalam transaksi penggajian ini hanya akan dicatat apabila didukung dengan bukti yang lengkap dan juga benar. Nah, yang terakhir itu aspek praktek yang sehat. Pada resort ini untuk absen staf dan DW kontrak menggunakan mesin, sedangkan untuk DW harian menggunakan absen manual. Nah, dalam pengabsenannya ini diawasi oleh petugas seperti contohnya itu diawasi langsung oleh supervisor. Nah, tujuannya itu untuk menghindari penyelewengan dalam mengisi daftar absen. Nah, sedangkan untuk pengendalian ekstern personalia, ini merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar, yang dimana pengendalian ini dilakukan secara formal dan juga informal. Nah, untuk pengendalian formal itu biasanya pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi-instansi atau pejabat resmi seperti pemeriksaan keuangan oleh BPK dan BUMN. Sedangkan pengendalian informal ini pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Dengan cara konsumen akan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai perusahaan tersebut, sehingga dapat diketahui baik buruknya kinerja perusahaan secara langsung, dan pihak perusahaan akan melakukan perbaikan. Seperti contohnya, di Six Sense Uluwatu, pihak manajemen melakukan survei, yang dimana memberikan survei untuk tamu mengenai pelayanan dan juga
sistem dan lingkungan yang ada di Sixth Sense Uluwatu Resort. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.